Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Puji Tuhan, kita telah tiba di pelajaran ke-13 dari triwulan kita mempelajari tentang kitab Ibrani. Dan pada kesempatan ini, saya Pendeta Edward Harliwongso bersama dengan Pendeta Widodo Purwanto, Pendeta Jerry Jacobs, dan juga Pendeta Felix Gosal. Dan saudaraku, kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Sampai saat ini, Engkau begitu mengasihi kami. Dan itulah sebabnya teguran, amaran, nasihat Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Dan pada kesempatan ini sekali lagi, kami akan diamarkan, diberikan nasihat tentang bagaimana kehidupan kami sebagai pengikut Kristus seharusnya. Tolonglah kami berikan hati yang suka mendengar, suka menurut, dan kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan. Berkati pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, supaya ini akan benar-benar menjadi saluran berkat di dalam mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat di jemaat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran kita, pelajaran yang ke-13 dengan judul Peliharalah Kasih Persaudaraan. Dan ayat inti diambil dari Ibrani 13 ayat 1, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam Ibrani pasal 13? Kalau kita lihat sepertinya agak berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya, ya. Oleh karena memang tujuan daripada pasal ini adalah sebagai kesimpulan dari semua yang sudah disampaikan. Itulah sebabnya dia berbeda. Kita tidak melihat muatan-muatan teologi ataupun simbol-simbol yang berat untuk kita pahami. Ada simbol sini tentang pergi keluar pelataran, tapi tidak sepadat dan seberat materi yang disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya. Karena memang lebih banyak menekankan kepada nasihat-nasihat. Dan kalau kita ingat di awal dari pembahasan kita di awal triwulan ini, bahwa banyak pakar Alkitab memahami kitab Ibrani sebenarnya adalah khotbah yang disampaikan. Dan di bagian khotbah ini, setelah melewati argumentasi teologinya untuk meyakinkan pendengarnya, penulis pelajaran Ibrani tiba pada bagian kesimpulan yang merupakan exhortations atau ajakan-ajakan, nasihat-nasihat terakhir kepada umatnya. Di pasal 13 ini, penulis Ibrani menekankan 4 hal. Love tentang kasih, leaders pemimpin, legalism tentang bagaimana keselamatan oleh karena perbuatan dan kasih karunia, lalu kemudian dia menekankan tentang lordship atau ketuhanan daripada Yesus Kristus. Di bagian pertama tentang cinta atau tentang kasih, dia menekankan hal yang positif, yaitu siapa yang harus kita kasihi, yaitu kita harus mengasihi sesama kita manusia, kita harus mengasihi orang asing, kita harus mengasihi mereka yang ada di dalam penjara, dan kemudian kita mengasihi pasangan, ya, suami atau istri. Lalu kemudian siapa yang tidak boleh kita kasihi? Itu di ayat 5 sampai ayat 6. Yang tidak boleh kita kasihi adalah uang. Mengapa kita tidak boleh mengasihi uang? Karena kita harus merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan berjanji untuk selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Lalu ayat 7, kemudian ayat 17 sampai 19, 22 sampai 25, dia menyinggung tentang hubungan umat dengan leaders atau pemimpin. Dan penulis ini mengatakan bahwa jemaat harus menghormati dan juga harus tunduk kepada spiritual leaders atau pemimpin-pemimpin rohani di dalam gereja mereka. Bukan hanya mendoakan pemimpin rohani di jemaat mereka, tetapi dia juga memohon supaya mereka mendoakan pemimpin gereja yang di luar gereja mereka. Dalam hal ini sebenarnya dia merujuk kepada dirinya sendiri dan juga kepada Timotius. Itu yang kita baca di Ibrani pasal 13. Lalu kemudian dia menyinggung tentang legalisme, bahwa keselamatan itu bukan didapatkan dari altar di tabernakel, tempat kudus perjanjian lama, tetapi itu altar di Kalvari. Keselamatan itu mengalir dari mesbah, dari altar di Kalvari, yaitu pengorbanan
Yesus Kristus. Lalu kemudian di bagian keempat, bagian terakhir, dia menekankan tentang lordship atau ketuhanan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia telah menebus kita, dia telah memperlengkapi kita, dan di dalam penantian kita untuk kedatangannya yang kedua kali, kita hidup untuk dia. Kita menderita untuk dia, kita mengorbankan kehidupan kita untuk dia. Mengorbankan kata-kata kita, mengorbankan pekerjaan kita. Dan kita sementara menantikan dia pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Inilah pekabaran dari Ibrani pasal 13, mengapa dia berbeda dan dia berfungsi sebagai kesimpulan dari seluruh kitab Ibrani. Saya pikir inilah informasi yang perlu kita ketahui untuk mempersiapkan kita sebelum kita masuk lebih dalam. Baik, terima kasih. Kita tiba pada ayat inti di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Kita akan melihat lebih dalam pengertian ayat inti ini. Dan yang pertama, mari kita lebih dahulu mencari tahu siapa yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang harus memelihara kasih persaudaraan. Baik, bisa dapat saya katakan bahwa yang harus memelihara kasih persaudaraan ini adalah mereka yang membaca kitab Ibrani, yaitu penulis menunjukkan ini kepada mereka yang akan membaca kitab Ibrani. Dan siapa mereka itu? Kalau kita lihat kembali lagi di awal pembahasan kita, bahwa kitab ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani, yaitu yang menuju kepada keturunan Abraham atau anak-anak Abraham. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya dari kalangan orang Yahudi. Nah, kenapa asumsi ini begitu kuat? Oleh karena kalau kita melihat kitab Ibrani itu ada beberapa terminologi di mana kalimat-kalimat atau kata-kata ini hanya dapat dimengerti oleh orang Yahudi, ya. Nah, kita dapat melihat bahwa penulis Ibrani memiliki ekspektasi bahwa pembaca kitab Ibrani ini sudah memiliki wawasan atau sudah memiliki paham akan sistem keimamatan, sistem korban bakaran dan juga bait suci. Dan yang kedua, kita akan melihat bahwa kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang percaya yang mengalami krisis. Kita akan lihat krisis apakah itu, ya. Jadi kitab Ibrani ini dituliskan kepada mereka yang sementara mengalami krisis dan penulis ingin membawa mereka kepada kematangan rohani. Nah, sebelum kita akan melihat dua krisis yang dialami oleh orang-orang pada saat itu, mari kita lihat keadaan atau kondisi orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu, ya. Meskipun pada saat itu terjadi penganiayaan, tetapi pusat keagamaan orang Kristen masih ada di dalam Yerusalem, ya. Masih banyak orang-orang Kristen Yahudi yang ada di dalam kota ini, dan situasi rohani yang terjadi di sana, mereka masih saja mempraktikkan tradisi-tradisi Yahudi di sana seperti sistem korban bakaran dan lain sebagainya. Dan di sini Paulus sementara menuliskan agar mereka dapat merubah stigma ini, yaitu mempersiapkan mereka untuk melihat hal yang akan terjadi, yaitu krisis ke depan, yaitu di mana mereka akan melihat peperangan terjadi, Yerusalem akan dihancurkan, bahkan bait suci pun itu akan dihancurkan. Oleh karena itu dia sementara mempersiapkan orang-orang ini untuk memahami bahwa sistem keimamatan korban bakaran dan juga bait suci itu telah pindah ke surga. Itu yang dia sementara jelaskan di sini. Dan yang kedua, akibat perang ini maka akan terjadi pergerakan atau orang-orang percaya yang ada di dalam kota Yerusalem itu akan berserak di sekitar atau keluar Yerusalem dan akan terjadi krisis-krisis. Oleh karena itu Paulus sementara memberikan kepada mereka nasihat untuk saling menjaga, pelihara kasih saudara. Pada saat nanti mereka akan tercerai-berai, tetap jaga itu kasih persaudaraan, saling menghormati, memberikan tumpangan, melihat mereka yang diperlakukan tidak adil dalam tahanan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan kasih persaudaraan di dalam ayat tema kita ini, ya. Kita akan melihat apa itu kasih persaudaraan, pengertiannya, definisinya, dan juga apa yang dimaksudkan dengan kasih persaudaraan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, kata kasih persaudaraan diambil dari kata Philadelphia, ya. Di mana kata Philadelphia ini datang dari kata adelphos,
Dan kata ini secara penggunaan merujuk kepada situasi satu komunitas yang dinamakan keluarga Allah, ya. Family of God, di mana semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang di dalamnya itu adalah anak-anak Allah sehingga mereka menjadi bersaudara di dalam Tuhan. Nah, kata adelphos ini di dalam Alkitab hanya muncul 3 kali, di mana 2 kali ditulis oleh Rasul Paulus dan satunya lagi ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau kita buka apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 7, sepertinya Petrus membedakan pengertian adelphos dengan kasih yang lainnya. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 7, di sana dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi ada kasih kepada saudara-saudara terlebih dahulu, yaitu kasih terhadap sesama umat percaya, lalu kasih kepada semua orang. Dan ketika Petrus menuliskan kasih kepada saudara-saudara, dia menggunakan kata ini, yaitu adelphos, ya, atau Philadelphia. Nah, saat ini kita akan melihat kasih yang bagaimana yang dimaksudkan oleh penulis. Ada 2 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, menurut Lane di dalam WBC, dia mengatakan bahwa terminologi dari Philadelphia atau kasih persaudaraan ini secara jelas mengacu kepada kualitas kasih yang mengikat umat bersama sebagai saudara dalam keluarga iman. Itulah yang kita bisa lihat Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana kita saling mendahului dalam memberi hormat, lalu kemudian menghormati pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian hal yang kedua, menurut Guthrie dalam NIV Commentary on Hebrew, dia mengatakan bahwa penekanan kata ini berfokus pada panggilan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Oleh karena itu kita baca di dalam Ibrani pasal 13 ini, Rasul Paulus melanjutkan dengan bagaimana sikap kita tentang hospitality dan juga pelayanan kepada mereka yang diperlakukan tidak adil. Ya, di surat-surat yang lainnya juga kita bisa melihat pengertian ini. Ya, contohnya di dalam Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, lalu kemudian bagaimana kita dapat memperhatikan mereka, membantu mereka yang memiliki kebutuhan. Saya kira ini adalah hal yang penting dapat kita lihat sehubungan dengan pendalaman ayat tema kita. Baik, terima kasih pendeta untuk pendalaman ayat inti ya, bagian awal. Namun kita akan lanjut terus menggali apa saja yang penting lagi dari ayat inti kita. Sebagai contoh, kasih persaudaraan ini memang ditekankan di dalam ayat inti kita Ibrani pasal 13 ayat 1. Pertanyaannya sekarang adalah apa pentingnya kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan ini penting. Yang pertama, kasih persaudaraan mengindikasikan adanya Roh Kudus dalam ikatan persekutuan umat Tuhan atau di dalam gereja itu sendiri. Kasih persaudaraan adalah sebuah elemen yang penting, penanda bahwa kita ini ada di dalam Kristus. Sebab Rasul Yohanes juga berkata di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat yang ke-16, bahwa tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tanpa mengasihi saudara-saudaranya. Artinya, kalau ada kasih persaudaraan, berarti kasih Kristus ada di sana dan Roh Kudus tinggal di dalam gereja. Yang kedua, kasih persaudaraan membawa damai. Di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan, kalau tidak ada kasih persaudaraan, maka pasti tidak akan ada damai. Kasih persaudaraan adalah sebuah tuntutan untuk ibadah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus di dalam khotbah di atas bukit mengatakan bahwa di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 mengatakan bahwa kalau engkau mempersembahkan korban persembahan dan engkau teringat ada masalah dengan saudaramu, maka tinggalkan itu dulu di sana, kemudian berdamai dulu, kemudian datang kembali untuk mengadakan ibadahmu. Kasih persaudaraan itu membawa damai. Yang ketiga, kasih persaudaraan menguatkan persekutuan. Ini penting karena perintah untuk saling mengasihi adalah perintah langsung dari Kristus. Orang bisa mengenal bahwa engkau adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian kasih persaudaraan adalah sebuah aspek keserupaan dengan Kristus yang di dalamnya kita mengikuti kasih Kristus. Kemudian yang keempat, kasih persaudaraan adalah contoh kehidupan surga. Kasih persaudaraan juga bisa menjadi pengingat tentang upah yang akan setiap orang Kristen terima dari Yesus pada akhirnya. Sebab di dalam sebuah perumpamaan Yesus mengatakan, kalau kamu melakukan ini bagi salah seorang yang paling hina,
maka kamu sedang melakukannya untuk aku. Dan di sanalah ada reward pada hari penghakiman bagi orang yang melakukan hal itu. Yang kelima, kasih persaudaraan menarik orang datang kepada Kristus. Di dalam kasih persaudaraan ada sebuah kesaksian yang dahsyat, yang penuh kuasa bagi orang-orang di sekitar. Dan ini terjadi pada jemaat yang mula-mula, bahwa mereka sangat disenangi oleh komunitas di luar mereka, dan banyak orang ditarik kepada kebenaran Injil yang mereka sedang bawakan. Itulah sebabnya Yohanes pasal 15 ayat yang ke-34 dan 35 mengatakan bahwa ya, di dalam kasih maka Yesus akan dikenal, dan pengenalan akan Yesus akan menarik lebih banyak orang lagi kepada Injil. Nah, sekarang mengapa hal-hal ini penting? Mengapa ikatan kasih persaudaraan ini penting? Yang pertama, tidak mungkin mengasihi Allah tanpa mengasihi saudara-saudara kita. Tidak mungkin. Itu dijelaskan lebih lanjut di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, ayat 20, 21, dan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Yang kedua, manusia, kita semua ini adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam konteks masyarakat Kristen mula-mula, seperti orang-orang oleh mana Rasul Paulus menuliskan surat Ibrani ini, menyampaikan amaran untuk memelihara kasih persaudaraan, maka keputusan untuk menerima Injil selalu disertai dengan resiko penolakan dari keluarga, kerabat langsung mereka, dan artinya kalau mereka ditolak, maka mereka akan hidup lagi tanpa sanak saudara. Dan itu adalah antisipasi. Kasih persaudaraan yang mengikat di dalam gereja yang mula-mula adalah antisipasi kalau saja orang-orang Kristen yang mula-mula ini menerima penolakan dari keluarga mereka. Mereka tidak memiliki keluarga. Namun ketika ada kasih persaudaraan, mereka akan terikat dalam kebersamaan, sepenanggungan, mereka akan saling berbagi dan saling perhatian. Di dalamnya ada Kristus, dan mereka yang jauh tadinya, yang tadinya ada sekat-sekat ras, budaya, bahasa, bangsa, sekarang dibuat menjadi dekat oleh karena ada kasih persaudaraan. Dan kemudian yang ketiga, tanpa kasih persaudaraan dalam kekristenan, maka jemaat akan berada dalam bahaya. Serta yang terakhir, orang Kristen sebenarnya adalah orang yang menikmati kasih Allah, dan sudah seharusnya membagi-bagikannya kepada orang lain dalam kasih persaudaraan. Nah, hal yang penting lain lagi di dalam ayat inti kita adalah tentang ini. Apakah kasih ini adalah syarat kita ke surga? Dan kemudian kita melihat ada fenomena realita di luar sana dengan kenyataan bahwa orang-orang yang non-percaya, non-Kristen bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa dikenal dengan perbuatan kasih. Sedangkan orang yang beriman sebaliknya. Bisa jadi punya iman tapi tidak memiliki kasih. Apa tanggapan kita terhadap hal ini? Yang pertama, pandangan Alkitab tentang keselamatan itu sudah jelas dan konsisten. Bahwa setiap orang diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus Yesus. Dan itu menjadi tema besar di dalam kitab Perjanjian Baru. Sehingga dengan demikian kebenaran kita dalam melakukan perbuatan baik, seperti Yesaya 64 ayat 6 katakan, semuanya hanya seperti kain kotor. Sebab kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Roma jelas mengatakan hal itu. Lantas kalau begitu, apa artinya perbuatan kasih? Sudah beberapa kali kita ulangi, kasih yang dinyatakan lewat perbuatan, kasih persaudaraan adalah buah dari iman atau demonstrasi dari iman kepada Allah untuk menyenangkan hati Allah. Ibrani 11 ayat 6, tidak mungkin seseorang menyenangkan hati Allah tanpa memiliki iman. Jadi orang yang ingin menyenangkan hati Allah pasti harus memiliki iman yang didemonstrasikan melalui perbuatan kasih. Nah, kabar baiknya, kasih adalah demonstrasi dari iman ini sebenarnya sebuah proses perjalanan spiritual seseorang untuk membawa karakter orang itu lebih cocok lagi untuk hidup di dalam kerajaan sorga. Itu bukan syarat, tetapi itu membawa kecocokan. Sebab kalau tidak ada kecocokan dengan karakter, maka pasti tersiksa berada di sorga. Nah, apa benar ada orang non-Kristen atau orang yang tidak percaya melakukan perbuatan baik? Bisa jadi. Banyak orang yang non-Kristen melakukan perbuatan baik, bahkan lebih baik daripada orang Kristen sendiri. Namun perlu kita ingat bahwa tidak semua perbuatan baik dikategorikan sebagai perbuatan kasih. Contohnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi bisa jadi perbuatan baik tanpa kasih di sana. Jadi kita harus hati-hati juga dengan pandangan ini. Tapi doa dan harapan kita adalah kita percaya di luar sana masih ada begitu banyak umat Tuhan yang akan ditarik kepada Kristus. Sebab di dalam kitab Roma pasal 2 mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran hukum Taurat, tetapi di dalam batin mereka itu ada dan dipraktekkan melalui perbuatan-perbuatan kasih seperti yang direfleksikan di dalam kitab Taurat atau di dalam hukum-hukum Tuhan. Jadi intinya adalah iman, pengharapan, dan kasih itu adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk kita orang Kristen jalankan. Iman di sini sesuai dengan Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah dasar bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dan kemudian iman itu akan berakhir kalau kita tiba di sorga. Sebab iman itu adalah syarat untuk kita menikmati kasih karunia Allah. Dan kemudian dia katakan pengharapan kita itu ya tidak semua yang dijanjikan hal-hal surgawi langsung kita nikmati. Tetapi akan ada waktunya melalui pengharapan kita akan menikmati pada hari Maranatha itu. Namun di sini ditekankan tentang kasih yang paling besar. Ingat kenapa hal ini dinyatakan? Sebab kasih adalah cerminan dari karakter Allah. Dan kalau kita orang Kristen harus menjadi serupa dengan Allah, yang paling besar dan utama harus dimiliki adalah perbuatan kasih. Yang harus dimiliki adalah kasih itu sendiri, kesesuaian dengan Allah. Nyonya White mengatakan bahwa to be a Christian is to be like Christ. And it is about doing good. Jadi katanya untuk menjadi orang Kristen adalah harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu semua adalah tentang berbuat kasih, berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan. Dan di dalam melakukan hal ini, tidak ada pilihan lain. Menjadi orang Kristen tidak ada pilihan lain selain menunjukkan perbuatan kasih. Ironisnya adalah kalau kita punya iman, mengaku Kristen, kemudian tidak mengasihi. Ini perlu kita hati-hati terhadap pijakan iman Kristen kita. Sudah pasti orang yang punya iman mengasihi didemonstrasikan lewat perbuatan-perbuatan yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut di dalam Ibrani 13 ayat 5, poin yang berikutnya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 disebutkan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji dari Tuhan bahwa Dia akan bersama dengan kita jika kita menggunakan dan memanage keuangan kita dengan baik. Uang diperlukan untuk kebutuhan hidup dan juga di dalam kebutuhan berjemaat oleh anggota-anggota jemaat dan oleh organisasi gereja. Salah satu masalah dalam hal keuangan dari sekian banyak adalah kata ketamakan. Pengertian ketamakan menurut Ensiklopedia Bebas, ketamakan berasal dari kata tamak atau disebut juga keserakahan. Ketamakan pada umumnya diartikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda bernilai abstrak dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya atau untuk digunakan oleh orang banyak. Pengertian ini diterapkan pada keinginan yang besar dan mencolok dalam upaya mengejar kekayaan, status sosial, dan kekuasaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketamakan itu adalah cara kita mengumpulkan harta dengan cara yang negatif. Tetapi kalau kita mengumpul harta dengan cara yang baik, kemudian untuk digunakan bagi hal-hal yang positif, ini bukanlah satu masalah. Namun akan menjadi masalah jika tidak disalurkan dengan baik atau digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Apakah nasihat ini mengenai kita harus berhati-hati dalam penggunaan uang hanya kepada orang percaya? Nasihat ini untuk semua orang percaya, untuk semua anggota, termasuk juga pemimpin di dalam gereja. Kita berbicara tentang persembahan dan persepuluhan merupakan prinsip Alkitabiah yang penting. Inilah keuangan yang dikelola oleh jemaat. Tetapi kita harus ingat
bahwa pernyataan kasih, kepedulian, perhatian kita kepada kesejahteraan anggota dan jemaat serta orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak mampu, itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Ketika orang melihat banyak anggota yang susah, namun hamba Allah atau organisasi semakin berlimpah, maka akan muncul penilaian-penilaian yang tidak menyenangkan. Perhatian, kepedulian, cinta kasih, dan tindakan untuk membantu anggota yang berkekurangan atau orang-orang yang tidak mampu adalah hal yang tidak boleh kita abaikan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, memperhatikan yatim piatu, memperhatikan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nasihat di dalam tulisan Ellen G. White sebagai berikut, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 307. Ada banyak kutipan yang memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk berhati-hati, bijaksana, dan harus memiliki wawasan yang baik dan luas terhadap penggunaan keuangan di dalam jemaat. Biarlah semua orang yang takut akan Tuhan datang membantu Tuhan dan menunjukkan diri mereka sebagai penata layanan yang setia. Saya telah diperlihatkan bahwa banyak orang di gereja-gereja kita merampok Tuhan dalam hal persepuluhan dan persembahan. Bagi yang taat, Dia akan memberikan berkat yang melimpah. Untuk yang melanggar, akan ada kutukan. Setiap orang yang membawa berita kebenaran kepada gereja-gereja kita harus melakukan tugasnya dengan memperingatkan, mendidik, menegur. Mengabaikan tugas apapun merupakan perampokan terhadap Allah. Berarti kutukan atas penjahat itu. Artinya adalah bahwa kita perlu untuk mengatur keuangan kita dengan baik. Melalui persembahan dan persepuluhan ada tanggung jawab baik dari si pemberi maupun kepada pengelola keuangan. Akan ada berkat bagi yang mengikuti petunjuk Tuhan. Prinsipnya adalah mencintai Tuhan yang perlu kita utamakan dan mengasihi sesama harus kita dahului. Lebih daripada kita mencintai benda, harta atau materi atau uang. Menggunakan harta benda kepunyaan kita untuk mencintai orang lain, itu yang harus menjadi perhatian utama kita, bukannya mencintai harta benda dengan cara menggunakan orang lain. Ibrani 13 ayat 5 mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Paulus menyebut cinta uang sebagai sumber dari semua kejahatan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Dan selanjutnya ayat 5 menyebutkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan kiranya memberkati kita ketika kita mempraktikkan prinsip-prinsip kasih, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan mencintai sesama, menggunakan keuangan kita dengan baik ketika kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Pendeta Jacobs. Di Ibrani pasal 13, di pasal ini menyinggung tentang masalah sexual immorality atau amoralitas seksual. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada para pembacanya. Dan apa sebenarnya pengertian amoralitas seksual ini dan bagaimana dampak rohaninya, lalu kemudian bagaimana kira-kira kita di zaman modern ini bisa mengatasinya. Nah, untuk memahami ini kita perlu melihat konteks ketika nasihat ini diberikan kepada orang-orang di abad pertama. Bagaimana situasi mereka yang hidup di zaman yang kita sebut dengan Greco-Roman world atau dunia Yunani Romawi. Romawi sebagai penguasa pada waktu itu secara politik, tetapi filsafat dan budaya Yunani itu masih tetap diadopsi, walaupun Yunani secara kekuatan politik telah dikalahkan oleh kerajaan Roma. Nah, mari kita lihat di dalam Kitab Ibrani disampaikan tentang menghormati tempat tidur. Itu apa maknanya? Ini sebenarnya artinya adalah pernikahan. Tempat tidur itu adalah ungkapan untuk hubungan intim sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya nasihat ini adalah untuk menghormati sebuah pemberian Tuhan, yaitu karunia
seks yang hanya dapat dilakukan di dalam konteks pernikahan. Dan itulah sebabnya nasihat ini sebenarnya adalah tentang bagaimana menjaga supaya seks itu hanya bisa dilakukan di dalam konteks pernikahan. Baik mereka yang belum menikah, dan yang kedua adalah masalah percabulan, persinahan adalah mereka yang sudah menikah tetapi kemudian terlibat di dalam seks di luar nikah itu. Dalam arti kita sebut dalam bahasa Inggris extramarital sex. Artinya mereka yang sudah menikah tetapi terlibat hubungan dengan yang bukan pasangan sahnya. Tetapi bukan cuma itu. Kalau kita baca contoh Craig Keener dalam The IVV Bible Background Commentary New Testament, dia menjelaskan tentang bagaimana latar belakang budaya di zaman itu. Dia katakan amoralitas seksual laki-laki itu sangat marak di masyarakat Yunani Romawi. Bagi mereka, terlibat dalam prostitusi itu biasa. Pedofilia, hubungan homoseksual, yaitu lalu kemudian hubungan seks dengan budak wanita, itu adalah praktik Yunani yang sangat umum sampai seorang pria itu cukup umur untuk menikah. Bahkan bagi beberapa filsuf Yunani menganggap bahwa pernikahan itu membebani, tetapi pelepasan seksual itu diperlukan. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat di sini nilai-nilai yang dikritik ya, yang diamarkan oleh penulis Ibrani supaya umat-umat Tuhan tidak terlibat di dalamnya, itu sama dengan apa yang terjadi pada zaman kita sekarang. Dan penulis ingin supaya para pembacanya untuk tidak menerima nilai-nilai Yunani ini, tetapi menerima nilai-nilai Tuhan. Nilai-nilai kitab suci tentang betapa sakralnya seks itu. Itu yang harus dijunjung tinggi sekalipun mereka hidup bergaul dan berada di sekeliling budaya yang memang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kalau kita baca informasi yang lain, di sana dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dengan seks bebas ini ada yang disebut dengan temple prostitute atau pelacuran kultus. Di bangsa-bangsa kafir ini sangat umum. Namun sayangnya kalau kita baca sejarah Alkitab, pada akhirnya ini juga masuk, orang Israel terbabit di dalamnya. Itu ada di 1 Samuel 2 ayat 22. Alkitab juga melarang incest atau hubungan dengan saudara-sedara ya, masih ada hubungan darah. Juga mencela hubungan seksual sebagai sesuatu yang sesat dan itu adalah sesuatu yang kekejian di mata Tuhan dan itu membawa hukuman mati di antara orang Israel. Jadi di sini kita lihat ini adalah sebuah pekabaran yang memang tidak populer di zaman sekarang. Ketika semua orang mengikuti keinginannya. Kalau engkau merasa itu baik, maka lakukanlah. Tetapi tidak demikian dengan nasihat Alkitab dan nilai-nilai yang diharapkan dari mereka yang mengaku sebagai umat Tuhan. Tapi sebenarnya secara rohani, apa itu pengaruh atau dampak dari amoralitas seksual? Saya mau baca William Lane dalam Word Biblical Commentary, dia katakan, amoralitas seksual sebenarnya merupakan penolakan terhadap kehadiran dan kebaikan Tuhan yang menciptakan keluarga manusia di dalam kelelakian dan keperempuanannya. Ini adalah ekspresi dari keegoisan yang buta terhadap kerapuhan emosional yang merupakan ciri setiap orang berdosa. Dan penulis Ibrani memperingatkan bahwa mereka yang menempatkan kepuasan pribadi di atas tanggung jawab mereka kepada Tuhan dan kepada masyarakat akan menghadapi Tuhan sebagai hakim pada akhirnya nanti. Jadi, ketika dunia kita ini, mereka menerima apa saja yang kita sebut penyimpangan seksual, sebenarnya ini adalah mereka menempatkan kehendak selera pribadi di atas kehendak Allah. Dan itulah sebabnya amoralitas seksual itu adalah bentuk lain dari penyembahan berhala sebenarnya. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengatasinya? Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan, minimal ada 4. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa pemenuhan atau fulfillment itu hanya dapat diperoleh oleh karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Banyak orang mencari pemenuhan pribadi lewat seks, lewat uang, lewat hiburan, yang lain pergi kepada alkohol, narkoba, dan lain sebagainya.
Dan itulah sebabnya kita melihat banyak orang yang suka coba-coba. Semuanya demi mengisi ada kekosongan di dalam jiwa mereka. Nomor satu yang harus kita ingat bahwa pemenuhan itu hanya didapatkan melalui hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus memahami bahwa ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, bahkan juga mungkin orang-orang yang kita kenal, bagaimana kehidupan mereka, keluarga mereka, karir mereka hancur oleh karena kehidupan seks yang tidak bermoral. Dan kita sudah lihat ada begitu banyak tokoh politik, ya, tokoh agama bahkan sekalipun, dan contoh-contoh di dalam Alkitab yang kehidupan mereka hancur oleh karena salah mengambil langkah di dalam hal ini. Dan itu boleh menjadi contoh bagi kita supaya kita bisa belajar. Lalu yang ketiga, bagaimana kita seharusnya harus menjaga jalan masuk kepada pikiran kita, atau yang Ellen White katakan avenues to the soul, yaitu lewat 5 panca indera ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari, itu sangat mempengaruhi persepsi kita. Jikalau setiap hari pikiran kita dibombardir dengan pendapat atau hiburan, film, bahan bacaan, atau lagu, musik yang mengatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah itu suatu hal yang wajar, hubungan homoseksual itu sudah berterima di zaman sekarang, maka lama-kelamaan kita akan mulai merasa ini adalah suatu hal yang biasa, kita mulai menerima itu dan tidak merasa lagi itu sebagai suatu hal yang keji di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menjaga benar-benar input apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir tentu saja yang paling penting adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya di akhir zaman ini kita tidak terlibat di dalam dosa yang membawa sakit hati di mata Tuhan. Ini adalah dosa yang membuat Tuhan menurunkan api dari langit untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan yang ada di perjanjian lama adalah Tuhan yang sama sampai saat ini. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati supaya kita dilindungi dari dosa yang sangat merusak ini. Kiranya ini boleh menolong saudara dan saya untuk menjaga kehidupan dan keluarga kita masing-masing. Baik, terima kasih. Salah satu isu yang akan kita lihat juga di dalam memelihara kasih persaudaraan ini adalah bagaimana sebagai orang atau umat percaya kita tunduk kepada pimpinan kita, tunduk kepada pimpinan kita. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, penulis sekolah sahabat memiliki fokus yang besar terhadap bagaimana umat percaya menghormati pemimpin dalam lingkungan jemaat. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 13, ada 2 macam pemimpin yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu di ayat 7 kepada pemimpin yang telah lalu, yang sudah lewat, dan yang kedua kepada pemimpin-pemimpin yang saat ini, in the present, yang ada sementara memimpin. Ada 2 imperatif yang digunakan oleh penulis. Yang pertama adalah remember, yaitu kepada pemimpin-pemimpin yang sudah lewat itu katanya adalah remember atau ingat. Dan yang kepada pemimpin-pemimpin yang ada pada masa sekarang, ya pada masa sekarang dikatakan taati. Jadi ada perbedaan yang bisa kita lihat, kepada pemimpin yang sudah lewat kita ingat, dan kepada pemimpin yang saat ini kita taati. Di dalam Bible Commentary Advent mengatakan bahwa pemimpin yang dibicarakan di dalam konteks ini adalah merujuk kepada pemimpin rohani, yaitu kepada present leader, not to former leaders. Jadi dalam arti lain, yang harus kita hormati di sini adalah pimpinan yang sementara memimpin kita. Ya, itu yang penting untuk kita taati. Dan kenapa harus kita tunduk kepada mereka? Kenapa kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita? Nah, saat ini saya akan mengangkat bukan saja pemimpin di gereja yang harus kita hormati, tetapi juga ada pemimpin-pemimpin di tempat lain, seperti pemimpin di tempat kerja, kemudian pemimpin-pemimpin kita dalam pemerintahan, mereka juga seharusnya kita hormati dalam kehidupan kita. Ada banyak referensi yang bisa kita baca di dalam Alkitab, contohnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 22, di sana dikatakan tunduk kepada Tuhan, ya, obey your master, atau tunduk kepada Tuhan. Lalu kemudian 1 Petrus 2 ayat 13 mengatakan tunduk kepada semua lembaga manusia, ya. Dan Titus pasal 3 mengatakan tunduk kepada pemerintah.
Nah, saat ini saya akan kasih dua alasan kenapa kita harus tunduk kepada mereka ya. Dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan teologis dan alasan yang kedua adalah alasan pragmatis. Kita mulai dengan alasan pragmatis. Kenapa kita harus tunduk kepada mereka? Karena mereka adalah orang yang mengusahakan kebaikan dan membantu menghukum kejahatan. Ini lebih merujuk kepada sistem pemerintahan ya, atau tempat pemimpin di mana kita bekerja. Kenapa kita hormat kepada mereka? Karena mereka yang mengusahakan kesejahteraan, kebaikan-kebaikan kita. Itu alasan pragmatis. Dan kemudian alasan teologis ada tiga hal ya. Yang pertama kita bisa buka di dalam Roma pasal 13, dikatakan dengan jelas bahwa pemimpin itu, atau pemerintah itu adalah wakil Allah. Dan kita juga tahu bahwa pemimpin rohani kita juga adalah hamba Allah. Jadi ada keterkaitan antara keduanya. Dan Rasul Paulus mengatakan melawan pemerintah berarti kita juga melawan Allah. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kalau kita baca dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, ada satu kata yang sering diangkat yaitu lasso. Ini adalah bahasa Greka ya, lasso, yang artinya ditetapkan. Jadi mereka ini ditetapkan Allah. Dan lasso ini juga dapat berarti ditetapkan, ditentukan, ditunjuk, diangkat, dan diarahkan. Jadi kenapa kita harus menurut atau kita harus tunduk kepada mereka pemimpin-pemimpin ini? Karena mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang ditetapkan oleh Allah. Baik di dalam pemerintahan maupun juga di dalam pemimpin-pemimpin rohani kita. Dan yang terakhir adalah, kalau kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-13, mereka ini adalah orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya tanggung jawab menjaga jiwa-jiwa dan keselamatan kita. Itu adalah alasan kenapa kita harus tunduk baik kepada pemimpin rohani maupun juga kepada pemimpin non-rohani, yaitu pemimpin yang ada di tempat kerja maupun pemimpin yang ada di pemerintahan. Baik, terima kasih pendeta. Poin penting lain dari Ibrani pasal yang ke-13 adalah apa sebenarnya kriteria ajaran palsu atau ajaran sesat ya. Sebab Ibrani pasal 13 ayat 9 juga mengangkat tentang berhati-hati terhadap pengajaran sesat. Jangan sampai umat Allah disesatkan. Nah, apa kriteria dari ajaran palsu sehingga kita boleh menentukan apa yang benar? Kriteria bagi yang benar. Kalau kita melihat merujuk dari pengertian ajaran sesat, ajaran palsu, atau boleh dikatakan heresy, menurut Oxford English Dictionary, ajaran sesat, ajaran palsu adalah pandangan atau doktrin teologis keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan yang seharusnya berdasarkan standar kitab yang dipercaya. Dengan kata lain, ajaran sesat adalah salah jalan dalam memandang suatu kepercayaan dan itu menyimpang dari yang ditetapkan. Kalau begitu, kriterianya bagi orang Kristen untuk menentukan ajaran itu palsu atau tidak adalah tiga hal. Yang pertama itu sola scriptura, yang kedua sola gratia, dan yang ketiga itu sola fide. Dan ini diangkat pada waktu zaman reformasi ya, ketika Martin Luther dan para reformator lainnya melakukan reformasi di zaman itu, maka mereka mengangkat tiga hal ini. Sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Kenapa? Karena sebagai contoh di dalam kitab Ibrani, ajaran sesat yang dimaksudkan di dalam ayat 9 adalah tentang legalisme. Dalam hal ini menekankan kembali tentang aturan-aturan makanan di dalam kehidupan kekristenan. Dan itu diamarkan oleh penulis surat Ibrani ini sebagai satu ajaran yang sesat. Jadi kalau begitu kita harus melihat, men-screen dari tiga hal ini. Sola scriptura. Apa yang dimaksud dengan sekolah scriptura? Sekolah scriptura adalah kembali kepada Alkitab. Sebab hanya Alkitablah standar yang benar dan satu-satunya ujian terhadap seluruh doktrin dan kepercayaan. Yesaya pasal 8 ayat 20, hendaklah kita mencari pengajaran dan kesaksian. Sebab kalau berbicara tidak sesuai dengan pengajaran dan kesaksian yang sesuai dengan Alkitab, maka baginya adalah kebinasaan. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, Roh itu akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Jadi yang palsu kriterianya adalah segala sesuatu ajaran, doktrin, penekanan,
ataupun pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, maka semuanya adalah palsu atau bisa jadi menyesatkan. Nah, sebagai contoh, bukankah semua Alkitab itu dianggap sebagai kebenaran? Ya, apa yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran. Namun masalahnya di sini adalah dari penafsiran. Tidak salah kalau di sekolah-sekolah teologi diajarkan satu mata kuliah yaitu hermeneutics atau mata kuliah untuk penafsiran, metode penafsiran yang benar. Sebab kalau tidak dengan metode yang benar di dalam menafsirkan apa yang tertulis dalam Alkitab, maka bisa jadi kesimpulannya adalah pengajaran yang sesat atau palsu. Yang kedua, di dalam menafsirkan Alkitab ini dijauhkan dari self-interest atau kepentingan pribadi, juga opini yang bersifat memaksakan kehendak yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebab kalau sudah ada self-interest, kalau sudah ada kepentingan untuk membawa opini kita lebih daripada apa yang dikatakan Alkitab, maka itu akan merujuk kepada kesesatan dan kepalsuan dalam pengajaran dan pada akhirnya menyimpang. Jadi dengan demikian, kalau ada ajaran-ajaran yang palsu, contoh yang bertentangan dengan hukum keselamatan, kalau kita menggunakan sola gratia, keselamatan kita itu hanya berdasarkan kasih karunia yang diterima dari iman. Dan kalau ada orang yang membawa pengajaran tentang harus ditambahkan perbuatan baik supaya kita boleh selamat, maka bisa dikategorikan hal itu adalah pengajaran yang palsu. Sebab kategori screening terhadap pengajaran palsu adalah 3 tadi. Sola scriptura, harus sesuai dengan Alkitab pengajarannya. Yang kedua, kalau ada unsur pengajaran keselamatan di luar sola gratia, maka itu palsu. Dan kemudian kalau orang Kristen berjalan dalam pengajaran lebih daripada iman, kategori iman, maka itu juga adalah ajaran yang palsu. Nah, pertanyaan penting lainnya adalah bagaimana kalau begitu kita menghadapi ajaran palsu? Kalau kita melihat ada orang yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, maka kita bisa kategorikan itu sesat ya. Tapi sebaliknya juga demikian. Mereka juga berpendapat dengan standar ajaran mereka, bisa jadi kita yang sesat. Kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Perlukah kita menghakimi mereka? Alkitab sekali lagi mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Sebab penghakiman adalah milik Allah. Jadi tidak boleh kita menghakimi mereka. Lantas apa yang perlu kita lakukan adalah menyatakan kebenaran dan juga menegur. Nyonya White memberikan amaran kepada kita. Dia katakan seperti ini. Kristus akan menolong kita di dalam memperingatkan orang-orang yang membawa pengajaran palsu, false teachings. Tetapi amaran yang Kristus akan bantu kita untuk mengabarkannya adalah dengan kasih agape, dengan kasih. Dia katakan di dalam buku Counsels to Writers and Editors, dia katakan, tetapi sementara jiwa-jiwa yang tertipu itu berbalik dari kebenaran ke kesalahan, jangan berbicara kepada mereka satu kata pun yang mencela. Berusahalah untuk tetap menunjukkan kepada jiwa-jiwa yang malang dan tertipu ini bahaya mereka. Dan untuk mengungkapkan kepada mereka betapa menyedihkan tindakan mereka terhadap Kristus. Dan biarlah semuanya dilakukan dengan kelemah lembutan dan penuh belas kasihan. Dengan cara kerja yang benar, beberapa jiwa yang terjerat oleh setan dapat dipulihkan dari ketersesatannya. Tapi jangan salahkan, jangan hujat mereka, tertawakan posisi yang dipegang mereka karena mereka salah. Sebab itu tidak akan membuka mata mereka yang buta atau menarik mereka kepada kebenaran kembali. Jadi caranya sudah diberikan amaran kepada kita. Itulah sebabnya kalau ada orang yang di dalam ajaran palsu, kita pun harus mengasihi mereka sebagaimana mereka adalah juga objek dari kasih karunia Allah. Baik, terima kasih pendeta, dan kita tiba pada penghujung dari pelajaran kita, diambil dari kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-13. Saya baca, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Nanti kita akan lanjut ayat 14 setelah ini. Mengapa kita disebutkan untuk pergi kepadanya di luar perkemahan? Tempat di luar gerbang perkemahan adalah yang paling najis dari seluruh perkemahan. Bangkai hewan kurban dibakar di sana. Para penderita kusta juga dikeluarkan dari perkemahan. Dan kita bisa lihat referensinya di dalam kitab Imamat. Imamat pasal 4 ayat 12, Imamat 13 ayatnya yang ke-46.
Penghujatan serta penjahat lainnya dieksekusi di luar perkemahan. Peraturan ini mengandaikan bahwa hadirat Tuhan ada di dalam perkemahan. Segala sesuatu yang najis dibuang keluar. Tuhan tidak ingin melihat sesuatu yang najis dan yang tidak senonoh di dalamnya. Aplikasi rohani. Yesus menderita di kayu salib di luar Yerusalem. Menekankan rasa malu yang ditanggungkan kepadanya. Dia dikutuk sebagai orang yang telah menghujat nama Allah dan oleh karena itu ditolak oleh orang Israel, dieksekusi di luar tembok sebagaimana yang dicatat di dalam Markus 14 ayat 63 dan 64. Yesus dibuang ke luar perkemahan sebagai hal yang memalukan, najis atau tidak patut. Tercatat dalam Ibrani 12 ayat 2. Kitab Ibrani menyarankan bahwa kehadiran Tuhan sekarang berada di luar perkemahan. Tindakan mengikuti Yesus di luar kemah tidak hanya berarti menanggung celaannya atau rasa malu, tetapi juga kita diundang untuk pergi kepadanya. Mencari Tuhan, pergi keluar perkemahan. Dengan demikian, jalan penderitaan dan rasa malu juga merupakan jalan yang mana kita harus tempuh untuk datang kepada Tuhan dan menemukannya di sana. Bukankah kita anak raja? Sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang hina tersebut. Ya, kita adalah anak raja. Sebelum kita dimuliakan, kita harus melalui dan keluar dari kehinaan dan kesulitan, dan kita keluar sebagai pemenang. Sebelum Yesus dimahkotai kemuliaan, dia memakai mahkota duri. Demikian pula halnya dengan kita. Ibrani 13 ayat 14 kelanjutan dari ayat ini berkata, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab di sini, di dunia ini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, yaitu kerajaan surga. Mereka meninggalkan kota atau perkemahan yang rusak untuk mencari kota yang akan datang, yang arsiteknya tidak lain adalah Tuhan sendiri. Demikian pelajaran kita untuk sepanjang triwulan ini. Kita diingatkan untuk memandang kepada Yesus Kristus, mengikuti teladannya, dan tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika dia datang, adalah doa dan harapan kita semua. Kita boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga dan melihat dia sebagai pusat dari kitab Ibrani. Kita akan memandang Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh belajar pada sahabat ini tentang bagaimana kami harus memelihara kasih persaudaraan. Kami harus memiliki cinta dan kasih kepada sesama. Kami boleh memiliki penghargaan, penghormatan kepada pemimpin rohani. Kami boleh menghindarkan diri kami dari ketamakan, amoralitas ajaran yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Engkau akan menolong kami agar supaya kami selalu memandang kepada Yesus Kristus sebagai awal yang memulaikan perjalanan iman dan kerohanian kami, dan yang akan mengakhiri pertandingan yang baik dan membawa kemenangan. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang, adalah doa kami. Amin.